Ini kesesatan. Kita ingatkan kelompok Gaza yang mengklaim Muhammad Al-Qasim sebagai Imam Mahdi. Anda dalam kesesatan, lebih baik Anda rujuk dan bertaubat. Kenapa? Karena Anda harus belajar ke hadis dulu. Timbangannya hadis bukan mimpi. Itu sudah kesalahan. Tidak ada timbangannya mimpi, akhi. Jangan nanti merendahkan Imam Mahdi, cucu Nabi. Yang mengaku-ngaku cucu Nabi ini, hati-hati nih, harus tawadhu. Ya nak, mengaku Imam Mahdi, jadi merendahkan Imam Mahdi nanti. Kalau kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Kajian kita insyaallah tentang bab Al-Mahdi Muntadhar. Tentu saja ba'da tahmid dan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fenomena Imam Mahdi ini banyak sekali terjadi hari ini. Dulu ada pula yang mengatakan umurnya sudah 39, bayat lah lewat 2 tahun indah jadi bayat dah. Banyak nanti kecoh. Muncul salah satunya di Pakistan. Modalnya mimpi. Kalau mimpi modalnya mimpi. Dan sampai ada pengikutnya di Indonesia, namanya Gaza, Gerakan Akhir Zaman. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Ibnu Hibban, yakhruju rajulun min ummati yutiu ismuhu ismi wa khuluquhu khuluqi fayas'aluha fayamla'uha qistan wa adlan kama mali'at zulman wa jauran. Hadis Ibnu Hibban. Akan keluar nanti seorang laki-laki dari umatku, dan dia memakai namaku, dan dia karakternya, cirinya, khuluknya, akhlaknya seperti akhlakku. Kemudian dia akan memenuhi dunia dan bumi ini dengan keadilan, penyamarataan dan keadilan. Dunia senangnya dunia mendapat anugerah, kemudian dan keadilan. Kama maliat, sebagaimana sebelumnya manusia ini dipenuhi oleh kezaliman dan kejahatan dan kekejaman. Jadi sidang jemaah, sebelum Imam Mahdi muncul dalam hadis ini, beberapa hal kita simpulkan. Sebelum Imam Mahdi muncul, kezaliman di mana-mana. Penguasa-penguasa zalim, kejahatan di mana-mana. Kondisi ketika itu menyedihkan, merata di mana-mana kezaliman. Maka datangnya Imam Mahdi, dia penuhi bumi dengan keadilan, dan dia penuhi bumi dengan kesamarataan, dia bumi dengan kesejahteraan. Datangnya Imam Mahdi merata kesejahteraan sebagaimana sebelumnya meratanya kesusahan, kezaliman dan kejahatan. Dia meratakan kesejahteraan dan keadilan. Itu riwayat Ibnu Hibban. Ini diantara yang kita ambil dari hadis ini. Yang kedua, rajulun min ummati. Dia adalah dari kalangan umatku. Namanya sama dengan namaku. Ismuhu, dia ambil namanya dengan namaku. Muhammad, bernama juga Muhammad. Dan dalam hadis lain, riwayat Ibu Abu Daud, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Kalau Muhammad Al-Qasim, ya namanya Muhammad. Ya nak? Muhammad. Tapi ayahnya Abdul Karim. Ayah Nabi Muhammad Abdullah. Jo ayah kan naik galeh kau. Ketika tu ayahnya tidak diajaknya berstrategi.
Nak telonsong banamo Abdul Karim. Kalau dulu nyusup pakai joyanya Abdullah, aduh bersamaan. Berarti sidang jemaah sudah terdapat persoalan. Namanya dalam hadis Abi Daud, namanya namaku dan nama bapakku sama juga dengan nama bapaknya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya wa khuluquhu khuluqi, dan akhlaknya sama dengan akhlakku. Pada kalimat ini ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan bukan khuluqi tapi khalqi. Jadi karakternya, fisiknya sama serupa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pendapat pertama diperkuat oleh pernyataan Imam Ali. Ya, Imam Ali mengatakan dalam riwayat Abu Daud an Abi Ishaq, qala Ali berkata, wa nazara ila ibnihil Hasan, dia melihat anaknya Al Hasan. Faqal, dia berkata, inna ibni haza sayyidun, ini anakku ini adalah seorang pemimpin tokoh, sayyid. Kama samahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi telah menamakan dia. Wa sayakhruj min sulbihi, akan keluar dari sulbinya, dari keturunannya, dari sulbinya, rajulun yusamma bismi, seorang bismi nabiyikum, seseorang laki-laki, seorang tokoh yang dinamakan dengan nama nabimu. Bismi nabiyikum, akan keluar nanti dari keturunan dia, yaitu seorang tokoh yang sama namanya dengan nabi kalian. Yusbihu fil khuluq, dia mirip akhlaknya, dia akhlaknya menyerupai nabi. Wala yusbihu fil khalaq, dan dia tidak, fisiknya, ciri-ciri tubuhnya tidak sama dengan nabi. Nah, ini riwayat Abu Daud, tetapi riwayat ini lemahkan oleh Albani. Ya, yang lain menerima, tapi ada yang melemahkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam pernyataan ini satu poin kita dapat. Akhlaknya sama dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, itu batu ujiannya. Ujian yang pertama, dia adalah Arab. Ujian yang kedua, dia adalah keturunan Hasan. Jadi beda ini. Yang sekarang banyak Habib-Habib keturunan Husain. Ya, ini keturunan Hasan. Kalau Syiah mengklaim yang akan jadi Imam Mahdi keturunan Husain. Kalau Ahlus Sunnah yang akan jadi keturunan Nabi, keturunan Hasan. Itu bedanya sidang jemaah. Syiah imamnya sudah muncul, Imam Mahdi sudah muncul, kemudian gaib. Allah pernah keluar, tu hilang lo balik. Itu sedang dicari-cari kini kok di Malatan. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah. Jadi sudah ada kita siapa Imam Mahdi, bagaimana kita membedakan dengan yang lain. Tetapi Ibnu Hijr dalam Fathul Bari, Ibnu Hijr berpendapat, Al-Mahdi allazi yakhruju fi akhir zaman, Al-Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Ibnu Hijr, jaa innahu yusbihu wa yuti ismahu wa ismul abihi isman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nanti menyerupai Nabi, wajahnya mirip Nabi. Jadi Ibnu Hijr menerima pendapat yang Imam Mahdi itu mirip dengan Nabi, kemudian namanya dan nama bapaknya sama dengan nama Nabi. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, disepakati namanya sama dengan nama Nabi, nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi. Perbedaan pendapat, apakah dia mirip dengan Nabi atau tidak. Maka menurut Ali, akhlaknya, riwayat Abu Daud, akhlaknya yang mirip Nabi, dan ini juga banyak pendukungnya. Tetapi menurut Ibnu Hijr, setelah melihat riwayat-riwayat, maka dia berpendapat akhlaknya dan wajahnya mirip Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nah, sudah bisa antum membedakan kira-kira Muhammad Al-Qasim ini mirip nak dengan Nabi atau wajahnya punah daripada wajah Nabi? Hah? Mirip tak? Dia keturunan Hasan apa tidak? Nama ayahnya Abdullah apa tidak? Ala jaleh itu. Kalau ada orang mengklaim berhujah dengan mimpi, mimpi itu sidang jemaah tidak bersifat mutawatir. Mimpi itu surang senan tahunya. Mimpi itu jangan dianggap mimpi kau sesuai dengan kenyataan. Mimpi makan talur, terjaga wak talur dan sebelah ada. Litak je baru. Ya nak? Mimpi menikah dah ada dah. Wak jago orang rumah om belalang sebelah awak. Dah ada susah dan disangka mimpi kau kenyataan sadonya. Ya nak? Jadi jangan rahmat Allah salah. Banyak mimpi-mimpi. Oh, mimpi ini sepertiga. Sidang jemaah, mimpi itu kaedahnya ada. Pertama dinilai dari kedudukan orang yang mimpi. Muhammad Al-Qasim ko inyo mimpi. Cerita mimpi saja. Antum bisa lo kok. Dari antum cerita si mimpi antum tarwi. Dia nyinyi awak mengalah orang banyak kok. Ya nah, ini sesat jadinya ini. Untuk menguji seorang Imam Mahdi itu harus berdasarkan hujah yang sahih. Ini akidah. Akidah itu sifatnya simai. Akidah itu sifatnya datang dari nas, dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan dari mimpi. Tidak boleh mimpi jadi dalil akidah kecuali mimpi Nabi Sallallahu Alaihi. Maka dilihat yang mimpi itu siapa? Mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan nanti merendahkan Imam Mahdi, cucu Nabi. Yang mengaku-ngaku cucu Nabi ini hati-hati nih, harus tawadhu. Ya nak, mengaku Imam Mahdi, jadi merendahkan Imam Mahdi nanti. Kalau mau deko Imam Mahdinya pede lah wak pedinya lah. Ya nak pandai bahasa Arab dah, mau pandai bahasa Arab. Ya nak, masa Imam Mahdi nak pandai bahasa Arab? Apa alasannya Imam Mahdi bahasa Pakistan? Ah ini problem ini. Ya dah, pede loh alai. Ah kalau banyak di Indonesia kok, sasek apapun aliran, aduh senang kamu menerimanya. Nampan tiang yakin tukang olah kok. Jadi sedang jemaah rahmat Allah, Nabi mengatakan namanya sama dengan nama dia. Nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi. Kemudian dia dari keturunan Nabi. Kemudian apa? Dia mirip Nabi. Ini ikhtilaf, tetapi disepakati akhlaknya sama dengan akhlak Rasulullah. Terus sidang jemaah, Imam Mahdi ini dia tidak tahu kalau dia Imam Mahdi. Ini kata kunci ini. Dalam riwayat lain saya lihat Imam Mahdi itu dia tidak tahu kalau dia itu Imam Mahdi. Dia tahunya setelah dibaiat. Wahwa karihun, dia ketika itu nggak terima dia dibaiat. Dia nggak suka dibaiat. Jadi kalau sekarang sudah tebar pesona, bangun elektabilitas dengan cerita-cerita, berarti dia ini pengen jadi imam. Kalau Imam Mahdi itu sifatnya dia tidak tahu dia itu Imam Mahdi. Kemudian sedang jemaah rahmat Allah, kita bacakan beberapa hadis tentang Imam Mahdi. La tazhabu aw la tankusud dunya hatta yamlikal arabu rajula min ahli baiti yuti ismuhu ismi. Kata Nabi, tidak akan terjadi, tidak akan lenyap dunia ini sampai bangsa Arab, orang Arab memiliki seorang tokoh. Yamlikul arabur rajula, orang Arab memiliki seorang tokoh min ahli baiti, dari ahli baitku, ahlul bait, dari keturunanku, dia memakai namaku. Di dalam hadis Daud yang lain, nama bapaknya sama juga dengan nama bapakku. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di sini jelaskan
Imam Mahdi itu Arab. Hatta yamlikul Arabur rajula, sampai orang Arab memiliki satu tokoh. Berarti Imam Mahdi itu orang mana? Orang Arab. Bukan orang pandainya bahasa Arab. Kok bahasa Arab sudah pandai loh? Muhammad Al-Qasim bukan Arab. Enggak pandai pula bahasa Arab. Wajah Muhammad Al-Qasim asli wajah Pakistan. Sidang jemaah, wajah Arab ini bisa kita bedakan semua. Saya kalau orang Palestina berdiri, orang Libya berdiri, orang Saudi berdiri, saya bisa bedakan. Yaman berdiri, bisa bedakan. Jadi kicu-kicu aja mbok. Soalnya waktu kan kicu dulu. Kalau orang Mesir ada wajahnya agak berwajah tegas, bodinya besar, sampai dibilang orang dia Bataknya Arab. Itu Mesir. Mesir terbagi tiga wajahnya, ada campuran dengan Prancis atau Itali, ada wajah Arab asli, ada di Bani Suyud yang dia sangat gagah-gagah karena di situ turun Nabi Yusuf. Putih, matanya biru, hidungnya mancung, kulitnya halus. Itu Asyut. Tapi bagian Aswan ke Sudan hitam-hitam. Bisa juga kita bedakan Sudan apa Aswan. Bisa walaupun sama-sama hitam. Kalau Sudan, Afrika berhidung mancung. Afrika, kulit Afrika, hidung Arab. Itu Sudan. Kalau Aswan sama juga sebagian Saudi. Dari cara ngomong berbeda. Kalau orang Libya, keriting-keriting rambutnya, suaranya halus-halus. Calik saja Qaddafi. Itu gaya orang Libya. Kalau Libanon, itu lain-lain. Tinggi-tinggi. Semi Eropa. Maghribi, semi Eropa. Beda. Sidang jemaah, kamapun yang merantau, tidak akan berubah-ubah. Sidang jemaah dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku keturunan Nabi, Imam Mahdi, ditampang si jaleh dah, Pak. Tukang olah. Jaleh dah, Pak. Ya nak? Sebab ada ciri fisiknya. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, ini dikatakan Arab. Bani Hasim di Mesir tetap wajahnya Quraisy. Bani Hasim di Mesir ada. Yang akan membaiat Imam Mahdi itu Bani Hasim. Yang akan membaiat Imam Mahdi siapa? Bani Hasim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Imam Mahdi itu dia Arab. Muhammad Al-Qasim bukan Arab. Ya sudah jelas. Semua ciri-ciri yang dijelaskan hadis tidak ketemu. Kriteria yang sampaikan hadis tidak ketemu. Tetapi persoalannya, alasannya mimpi. Mimpi jo Allah 50 kali. Mimpi jo Nabi baratus-ratus kali. Mimpi itu surang saya tahunya. Kalau masalah akidah harus jelas, mutawatir. Mimpi yang diterima mimpi Nabi, karena Nabi maksum. Nah mimpi orang soleh, selagi bersifat nasihat, tetap saja orang soleh. Tidak pernah orang soleh soal banyak mimpi-mimpi soleh, terus dia ngaku Imam Mahdi, tidak ada. Yang anehnya, tidak ulama, kemudian tidak, terus mau ngaku Imam Mahdi. Rendah mana kualitas Imam Mahdi? Tahu antum Imam Mahdi itu? Al-Mahdi. Apa maksudnya? Orang yang diberi hidayah. Khalifah itu Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyina min ba'di. Itu dia. Khulafa Rasyidin al-Mahdiyina min ba'di. Hanya dua. Khalifah Rasyidin al-Mahdiyin min ba'di itu ulama menetapkan 5. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Umar bin Abdul Aziz, itu khulafaur rasyidin, Al-Mahdiyin yang dapat hidayah. Terus khalifah yang terakhir Imam Mahdi, digelari juga Al-Mahdi. Kenapa Al-Mahdiyin? Karena banyak. Kenapa Al-Mahdi? Karena sendiri. Jadi sidang jemaah rahmatullah sama gelarnya karena dia khalifah. Dia adalah khalifah. Kemudian sidang jemaah rahmatullah Allah, Imam Mahdi ini dia dapat petunjuk. Nanti antum bermimpi ingin bersama Imam Mahdi. Bagaimana caranya Ustaz jadi pengikut Imam Mahdi? Antum tetapkan diri antum pada hidayah. Tetapkan saja sama hidayah. Tidak perlu antum sibuk ngurusin Imam Mahdi yang notabene pekerjaan Allah. Terus awak lo sibuk kamam baiatnya sabantalai tibo. Lah ada nama ngecean lah di baiat 2 tahun yang lalu. Ciri-ciri Imam Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'id Al-Khudri, Al-Mahdi min ajlal jabhah, keningnya lebar, bersih, keningnya bercahaya. Aca lihat kaniang abu-abu dan parah bana jirawek dan tumbuh di kaniang. Tidak, kaningnya bercahaya, terang. Hidungnya aknal amf, hidungnya cantik. Yamlaul ardu qistan wa adlan, kama mali'az zulman wa jauran. Dia memenuhi bumi dengan kesejahteraan dan keadilan. Kira-kira sidang jemaah, ba'a kualitas surang. Gimana kualitasnya orang ini? Dalam keadaan bumi penuh kezoliman, dia pegang pemerintahan kekhilafahan, berubah dengan kesejahteraan dan keadilan. Hujan turun, bumi subur. Diterangkan sama di situ. Bumi jadi subur, sejahtera, ternak banyak, kondisi berubah baik, berkahnya Imam Mahdi. Baca lihat orang lu, dia nak lagi sejahtera. Kalau inyo saya nak sejahtera dah. Baru lagi kesejahtera. Enak. Jadi sidang jemaah, hati-hati ini. Kualitas orangnya. Dia menerapkan keadilan. Menerapkan keadilan itu penuh persaingan itu sidang jemaah. Kemampuan high class itu. Itu sebuah elektabilitas yang luar biasa. Dia hebat sekali itu. Jadi orang yang betul-betul luar biasa itu. Dan menerapkan syariat. Ini menunjukkan dia seorang alim. Dia seorang ulama. Dia seorang ahlul ilmi. Ini katanya dia Muhammad Al-Qasim bukan ulama. Bukan ahlul ilmu. Dia ahli mimpi saja. Ahli mimpi. Awak dia tadi mimpi orang. Mimpi awak saja nak keselesaian awak dah. Mimpi orang lo kawak urus. Mimpi awak wak lupuan sini. Ya nak. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, ini kesesatan. Kita ingatkan kelompok Gaza yang mengklaim Muhammad Al-Qasim sebagai Imam Mahdi, Anda dalam kesesatan, lebih baik Anda rujuk dan bertaubat. Kenapa? Karena Anda harus belajar ke hadis dulu. Timbangannya hadis bukan mimpi. Itu sudah kesalahan. Tidak ada timbangannya mimpi. Sidang jemaah rahmati Allah dari Ali. Ali berkata, Al-Mahdi minna ahlul bait. Al-Mahdi itu dari keturunan kami ahlul bait. Yuslihuhullahu fi lailatin. Allah memperbaikinya, menyempurnakannya fi lailatin, dalam satu malam saja. Di sini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan kesempurnaan saksiatnya, kepribadiannya dalam satu malam.
Ada yang mengatakan dia diangkat jadi khalifah dalam proses 1 malam saja. Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagi kita itu tidak penting. Terus Imam Mahdi ini sudah kita lihat ini ciri-cirinya, karakternya, bahwasanya dia adalah seorang laki-laki soleh. Banyak hadis lagi, ada 7 kalau setidaknya ada 7 hadis. Berapa lama dia nanti membuat kedamaian kesejahteraan? Sab'a sinin atau tis'ata sinin. Ada 3 riwayat. Ada yang mengatakan selama 7 tahun, ada yang mengatakan selama 8 tahun, ada hadis yang mengatakan selama 9 tahun. Kata Nabi, kalaupun kiamat itu tinggal 1 malam, maka Allah akan utus juga Imam Mahdi yang dipanjangkan malam itu selama untuk waktu 7 tahun atau 8 tahun 9 tahun ini. Jadi sidang jemaah, berapa lama Imam Mahdi? 7 tahun, satu riwayat 8 tahun. Abu Daud 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang memperkirakan 9 tahun. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kapan munculnya? Nah, itu baru tentang dia. Dia keturunan Hasan, ya. Dia keturunan Hasan. Jadi jangan pula salah kalau antum nanti mengira keturunan Husain, nah itu sudah sependapat dengan Syiah itu. Ya, dia keturunan Hasan. Yang jelas kalau ingin lepas dari khilafiyah, dia keturunan Fatimah. Keturunan Ali dan Fatimah. Kapan munculnya? Yang pertama, dia muncul ketika tanda-tanda kiamat sugro sudah hampir sempurna. Ketika ada riwayat mengatakan setelah Syam terisolasi, Irak terisolasi, Irak terisolasi, Syam terisolasi. Irak sudah terisolasi oleh Amerika. Syam sudah terisolasi pemerintahan Bashar Assad dengan Rusia. Itu masih tanda kiamat sugro. Tapi hadis Ibnu Abi Syaibah menjelaskan. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah? Sebelum Imam Mahdi muncul ada peristiwa-peristiwa. Yang pertama, Umranu Baitul Maqdis. Bebasnya, majunya, bangkitnya Baitul Maqdis. Sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi apa belum? Belum. Berarti belum memenuhi syarat. Sementara Muhammad Al-Qasim sekarang umurnya sudah 47 tahun. Ulama mengatakan Imam Mahdi dibaiat sekitar umur 40 tahun. Ini sudah 47 tahun. Sudah lewat 7 tahun. Sewantalai punah lah ya. Cuman kan gigih kau nak tahan rawat. Tak talok diajak. Kamu malah dah membahas sama Qasimnya tu. Babai kan selama kau. Cuma jadi masalah lah rupanya. Tak pasal lagi ni kau bahas. Ya. Sidang jemaah rahmati Allah, bebasnya dulu Baitul Maqdis. Wa khurabu Yathrib, mundur Madinah. Madinah mundur. Madinah sedang bermasalah. Madinah sekarang masih aman. Ya nak, kalau terjadi suatu hal, beberapa hal baru di Riyadh. Ya nak, kalaupun sekarang ada konser segala macam, di mana? Di Riyadh. Belum di Mekah Madinah. Berarti belum masuk kategori mundur. Jadi belum terpenuhi syarat Imam Mahdi muncul.
Khurabu Yasrib, mundurnya Yasrib, khurujul malhamah, terjadinya perang besar-besaran. Malhamah kubra di Ghutah, di dekat Aleppo, di sebelah Damaskus. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanti tadi dalam masalah karakteristik Imam Mahdi dan saksiatnya masih ada yang tertinggal. Dari mana munculnya Imam Mahdi? Dari Masyrik, arah timur. Ada yang mengatakan Khurasan. Khurasan itu mana negaranya? Negaranya Afghanistan, Uzbekistan, Iran, Turkmenistan. Itu Khurasan. Terus dari mana? Kalaupun dari Khurasan, kemungkinan besar dari Afghanistan. Tidak mungkin dari Iran. Kenapa? Karena Dajjal keluar dari Iran. Ini yang coba dimainkan oleh Syiah ini. Dia Syiah mengklaim Imam Mahdi keluar dari Iran. Kenapa? Karena Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bisa saja nanti tentara bendera hitam itu, pasukan Imam Mahdi yang akan gabung dengan Mahdi itu datang dari Khurasan, membawa bendera hitam. De ISIS nyo pakai bendera itu, capek. Nyo curi star. Dek karena orang berangkai ISIS, inyo bermazhab Khawarij sase, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ata tuduh lo bendera untuk Imam Mahdi ko. Nah, jangan sampai dirazia lo bendera Imam Mahdi. ISIS nan salah. Nah, ISIS Khawarij. Khawarij pendosa dihukum murtad. Nah, ISIS ko ngeri ko. Nyo sakete orang ko kapir. Langsung dibunuh di tempat. Dosa besar hukumnya bagi ISIS kafir. Ini Khawarij. Ya. Sidang jemaah yang diantara yang pertama memutuskan sidang ISIS itu sesat, kami di Jogja. Kini ada orang menuduh Ustaz Jelko ISIS, ambo tumbuk muncung bajal. Ambo yang memimpin sidang, jo kawan-kawan, jo ulama-ulama di Jogja, kemudian dijumpa peskan di Jakarta di Pamulang, menyatakan ISIS sesat. Sampai ambo di kapian de pendukung ISIS. Di kaluan gambar ambo, iko bukan dajjal tapi dajjal. Gitu. Tiok sabanta ambo ka dibunuh ada pendukung ISIS ko. Sebagian kenal jambo, datang dari Jogja, ambo bawa golok duo, angku cie je kambo. Kece ambo angku bawa golok sauto, ambo layani. Sabo ambo go takut jorang membawa golok cie. Tapi barani jorang membawa golok sauto. Sabo dan membawa golok sauto, itu orang menggaleh golok. Tapi kalau membok golok cie, akan membunuh orang tu. Marah saya ambo, diancam-ancam dari orang ISIS kok. Di satu sisi, aparat polisi itu sabantalo ke rumah ambo. Apa pernyataan Ustaz tentang ISIS? Hanya curiga kamu ISIS. Cuk sabanta apa foto? Tolak ISIS, tolak ISIS. Pak patang kola tibolo dari Poltabes, tolak ISIS juga. Apa kau dari Polres tolak ISIS juga? Apa namanya kau? Dari Polsek tolak ISIS juga, dari Polda tolak ISIS juga. Alun cukui gambar ambo tolak ISIS ko lain. Ini kalau alo video, wah, pendukung ISIS, ayo mbak, kok sian, ada pemain kok, ada pemain, ya nak.
Awak kritisnya ke Genesis. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, maka bendera Imam Mahdi nanti akan datang pasukan dari arah timur. Itulah pasukan Imam Mahdi yang akan berperang belum pernah kalian lihat selama ini dia berperang. Keganasannya luar biasa. Kalau datang nanti pasukan Imam Mahdi sudah dibaiat kata Rasulullah, engkau berbaiatlah dengan Imam Mahdi sekalipun mesti merangkak di atas gunung es untuk berbaiat dengan Imam Mahdi. Kenapa? Karena waktu itu dunia politik hanya jadi bersama khilafah Imam Mahdi atau dengan orang kafir, Yahudi dan Dajjal. Dajjal itu pengikutnya Yahudi dan orang yang wajahnya kalmajanul mutrakah, wajahnya datar melengkung, itu pengikut Dajjal nanti. Dajjal belum turun karena sekarang ini episodenya Dajjal. Ya. Sidang jemaah dirahmati Allah, maka khurujul malhamah, ketika Yasrib mundur terjadi perang besar-besaran, perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga ini disebut dengan malhamah kubra. Oleh orang Yahudi disebut Armageddon. Kita menyebutnya malhamah kubra. Posisinya di Ghutah kata Nabi. Di Ghutah. Ghutah itu Syria. Di dekat Damaskus, di dekat Aleppo itu ada Ghutah. Maka nanti ketika malhamah kubra, perang dua blok. Blok Islam bersatu dengan blok Nasrani, blok Romawi. Blok Romawi adalah negara-negara barat hari ini. Agama mereka Nasrani. Terus lawannya blok Parsi. Parsi nanti dengan komunis. Coba kita lihat, Parsi itu Syiah. Syiah sekarang sudah mulai bersatu dengan komunis. Sekarang memang ada dua blok. Blok barat dengan blok Parsi dan komunis. Kalau ada partai-partai yang partainya partai komunis atau terindikator ada paham komunis di dalamnya, pasti ada Syiah di dalamnya. Percayalah. Kalau ada partai di dalamnya ada komunis, di dalamnya juga ada Syiah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka nanti perang blok barat, blok Parsi, barat bersama Islam bersatu melawan blok Parsi. Parsi Syiah komunis bersatu mereka berperang dengan blok barat. Blok Islam dengan barat. Perangnya adalah mengecam, perangnya nanti tak pakai teknologi. Teknologi akan hancur. Perang pakai kuda. Alah sehinggonyo memelihara kudo lah ustaz kebanyak. Salah paham. Kok masalah? Kok banyak nan ke dipelokan. Ya nah, kudo kini kok apa kok tren? Ustaz-ustaz kalau punya PT membuat pelatihan kudo. Ya nah, bakal kok sunnah nanti orang perang pakai kudo. Parang nanti itu cucu kudo kok nggak pakai kok anduang nyo. Masa pitiwa bintu anduang nyo. Dan ke parang cucunya. Jadi tidak cerdas umat Islam kok. Orang lain pakai teknologi, awak pakai kudo. Apa parang pakai kudo? Jam 2 balik awak sedang asik parang jadi tak. Umpui tak do. Ya nak, parang kota baca pakai kudo. Kudo litak rumpui tak ada. Ya nak, kudo kalau kena corona begitu. Sidang jemaah yang perang pakai teknologi. Terbalik itu hadis Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Muslim. Lam yura misluha. Perang yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya kata Nabi. Lam yura misluha. Ini dalil bahwasanya teknologi itu nanti sangat canggih. Sahabat perang tidak pakai teknologi. Kalau pakai kuda berarti sahabat sudah dengar, sudah tahu. Tapi ini engkau tidak pernah model perangnya waktu itu engkau lihat. Lam yura misluha. Berarti apa? Waktu itu perangnya canggih sekali, teknologinya canggih sekali. Jadi bukan kuda. Kudo kok apa sayang lo kok. Ambo pernah pelatihan kudo di Okura, Riau. Di desa Oranjo untuk latihan kudo. Ambo ambase ti ambo. Ambo sudah ketek marasai. Ya nak,
gaya ambo profesinyo memelihara sapi gadang go 2 balik ku. Labosan mau jelek sapi go. Magi rumput karena segala macam. Ala jadi ustad awak kamu lero kudo lai. Ndak bola. Kau ibu-ibu apa-apa, kudo ko harus disayang. Kalau berjalan awak di belakangnya dirosok-rosok. Baru apai. Banyak bana. Lebih hebat loh. Apa awak ka kudo ko pada ka istri awak lain. Cobalah. Peraturan melihara kudo ko bagi pelatihan kudo tu takkan ada awak. Dia coba dosok orang rumah awak. Selama orang rumah awak saya tak tahu merikun. Aku kudo itu kan. Lembut, tidak boleh dikajuan, diraba-raba. Alah. Tanya ke tukang bendi berang dengan mak. Sidang jemaah yang kudo ko tetap jo kudo enak. Kawak pangan yo. Kudo jo parangai tetap parangai. Kudo. Problem. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perang itu perang teknologi canggih. Kata Nabi tidak lewat burung di lokasi perang melainkan mati di atas langit. Itu senjata biologi. Luar biasa itu. Makanya umat Islam harus latihan canggih-canggih. Nah, tidak bisa awak jadi tentara ke depan, jadi ke depan itu mengandalkan fisik. Nah, orang kini kok awak doan senjata awak nuklir awak kayaknya nyambiak jawab awak di internet. Nyarahan ke rumah rangai awak. Pas awak tembak ke rumah rangai awak payinya. Itu hati-hati sidang jemaah. Nanti akan canggih. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perang besar-besaran dimenangkan oleh pasukan Islam dan blok barat. Kalah Parsi dan blok Parsi. Setelah itu, ketika sudah menang, umat Kristiani mengatakan ini berkat Yesus, ini berkat Yesus, diangkatnya salib. Terpancing marah umat Islam. Maka pecah kongsi. Bentrok lagi, menang umat Islam. Menang umat Islam. Sidang jemaah, kenapa menang? Secara strategi tahu enggak antum-antum? Perangnya kan di Suriah. Pasukan Islamnya banyak, nanti tentu orang Arab. Dari segi kultur daerah, kultur alam, mereka sudah oke. Orang Barat ini, kejadian di Afghanistan. Cerita intelijen-intelijen, kalau kita lihat kona intelijen itu katanya mereka hanya mampu mengejar Taliban itu sekian kilo dari kota. Mereka sudah tidak mampu jauh-jauh. Kenapa? Karena area di sana itu tidak sesuai dengan fisik mereka. Jadi sedang jemaah dirahmati Allah, menang umat Islam. Ketika umat Islam sudah menang, ketika itu setan muncul menjelma, berteriak, "Hei, Dajjal sudah memasuki rumah-rumah kalian." Sampai umat Islam ini saking khawatirnya untuk balik ke rumah mengingat keluarganya, dia tidak sempat mengambil ghanimah. Dia tinggalkan yang balik ke rumah. Kemudian dialihkan posko oleh Kristiani di Turki, Konstantinopel. Eropa bersatu di Konstantinopel. Maka khurujul malhamah wa fathul Konstantiniyah. Perang beralih ke Konstantinopel. Ketika perang beralih ke Konstantinopel, maka ketika itu sedang jemaah menang umat Islam dengan gema takbir. Runtuh benteng-benteng mereka. Menang umat Islam. Kembali Turki dikuasai. Maka Konstantinopel kembali dikuasai umat Islam. Fathul Konstantiniyah wa khurujud Dajjal. Baru keluar Dajjal. Dajjal bedanya dengan Imam Mahdi 1 tahun. Lebih dulu Imam Mahdi keluar 1 tahun, maka baru keluar Dajjal. Berarti prosesnya setelah, ada yang mengatakan setelah perang Turki atau sesudah perang Turki. Maka keluar Dajjal, keluar Imam Mahdi. Muncul Imam Mahdi.
Lebih dulu Imam Mahdi 1 tahun daripada Dajjal. Nah, jadi kira-kira barala mulai kok Imam Mahdi kadi baiat. Kalau Muhammad Al-Qasim yang Imam Mahdi sampai saat itu bisa bertahannya. Tidaklah punah itu. Lama lagi sidang jemaah. Kok di sahih kok. Ada sahih riwayat Abu Daud, Abi Syaibah. Jadi sidang jemaah rahmat Allah lama lagi. Tapi sudah dekat kata Nabi. Dekat maksudnya itu ketika dibanding dengan umur umat Islam sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, maka tentu lebih dekat. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, maka Imam Mahdi melalui proses hadis tadi. Sidang jemaah dirahmati Allah, Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Ketika ada persaingan 3 anak khalifah, anak raja Arab bertarung ingin menguasai Mekah, Kanzul Ka'bah. Maka ketika itu tokoh-tokoh yang tadinya ingin kebaikan bersatu, mayoritasnya Bani Hasim, membaiat Imam Mahdi di Ka'bah. Jadi Imam Mahdi itu seorang soleh, seorang ahli agama, kemudian dia itu mampu menerapkan syariat, berarti dia sangat paham syariat. Kemudian dia itu punya keahlian luar biasa. 7 tahun dia berkuasa, dunia semuanya makmur. 7 tahun. Tidak mungkin kurang punah-punah saya ngaku Imam Mahdi. Jadi kepala desa aja tidak lah. Jadi khalifah lah. Hati-hati sidang jemaah. Saya begini ini karena saya tidak mau Imam Mahdi itu direndahkan kelasnya. Kenapa? Karena dia itu manusia terbaik di akhir zaman. Imam Mahdi itu manusia terbaik di akhir zaman. Turun Nabi Isa ketika dia di Syria nanti, turun Nabi Isa pada sholat asar, ketemu di situ Nabi Isa, kata kemudian Imam Mahdi akan memimpin sholat, disuruh Nabi Isa maju untuk jadi imam. Kata Nabi Isa, Pak, setiap umat itu ada pemimpinnya, maka engkau yang memimpinnya. Didahulukan oleh Nabi Isa. Nah, kemudian dia dengan Nabi Isa memerangi Dajjal. Setelah itu sidang jemaah meninggal dia. Setelah 7 atau sampai 9 tahun dia memimpin, beliau meninggal. Jadi Imam Mahdi itu manusia terbaik di akhir zaman. Jangan sembarang asal-asal dilabelkan pada orang. Akhlaknya seperti akhlak Nabi, karakternya seperti karakter Nabi, wajahnya ikhtilaf ulama. Ibnu Hijr mengatakan mirip Nabi. Kemudian ada yang mengatakan berdasarkan pernyataan Ali bukan mirip dengan Nabi wajah, cuman akhlaknya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejidatnya bercahaya. Tidak mungkin awak-awak punah kok. Berdasarkan mimpi, tak harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah kajian kita malam ini. Dengan semua dalil ini, maka sangat mustahil Muhammad Al-Qasim dianggap sebagai Imam Mahdi. Kita seru kawan-kawan kita yang terbawa oleh yang tidak berpijak secara ilmiah, mengambil pengaruh Muhammad Al-Qasim, rujuk kembali, karena nanti antum akan malu. Setelah tua Muhammad Al-Qasim nggak juga dibaiat-baiat. Ya nah, malu nanti. Sering sejak zaman dulu sering salah itu. Ada juga orang Arab sering mengaku Muhammad Al-Qasim dengan modal dipanjang-panjangkan jenggotnya. Dibuat-buat anunya. Dia mengaku Imam Mahdi. Banyak juga orang Arab mengaku Imam Mahdi. Jadi kok hanya pengulangan-pengulangan orang-orang yang baperan. Ya. Dan bisa juga ini ada keuntungan sendiri dari pihak lain. Hati-hati ya.